Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 5 April 2025, dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Kami hendak memulai hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang." Yang lain berkata, ini Mesias. Namun yang lain lagi berkata, apakah mungkin Mesias datang dari Galilea? Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan datang dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal? Lalu timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Kemudian penjaga-penjaga itu kembali ke imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang pun berkata seperti orang itu." Lalu jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Apakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang muncul dari Galilea." Lalu mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita diajak untuk melihat berbagai reaksi orang-orang terhadap ajaran Yesus. Dalam konteks ini, kita akan belajar tentang
pentingnya mendengarkan dengan hati terbuka dan tidak terburu-buru dalam menilai orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam Injil hari ini kita melihat bahwa ketika orang-orang mendengar perkataan Yesus, mereka memiliki reaksi yang berbeda-beda. Beberapa orang berkata, dia adalah nabi. Sementara yang lain mengatakan, dia adalah Kristus. Namun, ada juga yang meragukan asal-usulnya dengan berkata, dari mana Kristus datang? Ini menunjukkan bahwa meskipun Yesus menyampaikan kebenaran, banyak orang yang masih bingung dan terpecah belah dalam penilaian mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, reaksi orang-orang ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita terjebak dalam penilaian yang dangkal. Kita mungkin cepat mengambil kesimpulan tanpa benar-benar mendengarkan atau memahami. Nikodemus, seorang Farisi, berusaha untuk membela Yesus dengan mengatakan, apakah hukum kita menghukum seseorang manusia sebelum mendengar dia dan mengetahui apa yang dilakukannya? Ini adalah merupakan panggilan bagi kita untuk tidak terburu-buru dalam menilai orang lain dan untuk mendengarkan dengan hati terbuka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika kita berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus, kita mungkin juga menghadapi keraguan dan penolakan dari orang-orang di sekitar kita. Seperti Yesus, kita harus tetap teguh dalam iman kita, meskipun ada tantangan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Tuhan, bahkan ketika orang lain meragukan atau menolak kita. Dalam situasi seperti ini, penting bagi kita untuk tetap berpegang pada kebenaran dan tidak membiarkan penilaian orang lain mempengaruhi iman kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil yang kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita terbuka untuk menerima kebenaran yang Dia sampaikan, meskipun itu mungkin berbeda dari apa yang kita harapkan? Apakah kita siap untuk mendengarkan dan memahami orang lain sebelum memberikan penilaian? Masa Prapaskah ini kita diajak untuk semakin berusaha lebih mendengarkan dan memahami, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita saat ini berada dalam masa Prapaskah minggu yang keempat. Fajar Paskah sudah berada di depan pintu, maka kita diajak untuk semakin mendalam merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Semoga kita selalu siap untuk menerima ajaran Yesus dan menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini. Maka mari kita terus berlangkah maju bersama, terus berjuang untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita. Semoga kita semakin mengenal dan dekat dan bersatu dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.